Shalom, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kita beri judul A Living Hope in a Turbulent World. Satu pengharapan yang hidup di tengah-tengah sebuah dunia yang penuh dengan goncangan demi goncangan. Kita tahu bahwa keadaan dunia ini setelah pandemi kita masuk ke dalam era endemik. Tetapi di tahun 2023 kita tahu bahwa ada krisis besar yang sedang mengancam kita. Baik itu krisis energi, lalu kemudian krisis ekonomi, krisis pangan, yang menuntun nanti kepada ancaman kemandekan atau inflasi yang begitu tinggi sehingga bisa mengancam dan menuntun kepada resesi. Keadaan ini membuat kemiskinan akan semakin banyak. Orang-orang akan semakin sulit. Dan selain itu, kita tahu bahwa dunia yang berkembang saat ini banyak mengalami perubahan-perubahan. Ancaman perang ada di mana-mana. Dan ekonomi yang kemudian tidak menentu. Di tengah-tengah seperti ini, bagaimana kita bersikap untuk terus percaya bahwa Tuhan Allah yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Untuk itu, kita akan melihat dorongan kepada jemaat, orang-orang percaya yang baru saja menerima Tuhan, yang terserak-serak atau yang disebut sebagai orang Kristen diaspora. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13-21 menjadi teks kita pada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, yang telah penuh rahmat menyelamatkan kami. Kami berdoa pada hari ini biarlah kiranya Roh Kudus menyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami dan menaruh pengharapan itu semakin lama semakin nyata dan hidup di dalam kami, sehingga kami bisa melewati semua goncangan-goncangan ini dan terus memandang kepada Engkau, sumber pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Rasul Petrus menulis kepada jemaat, dia ingin menyatakan kepada semua pendengarnya, semua penerima suratnya, bahwa kelahiran baru yang diberikan oleh Allah Bapa menurut kelimpahan rahmat-Nya membawa kita kepada sebuah pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus Yesus menuju kehidupan kekal yang tidak dapat binasa. Rasul Petrus
memastikan 12 ayat pertama. Dia berbicara tentang kelahiran kembali. Bagaimana Allah dengan rahmat-Nya yang melimpah itu telah memanggil kita dan memilih kita, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, dan itu dilakukan di dalam Kristus Yesus untuk kemudian kita bisa memiliki hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Dia melanjutkan dengan kata penghubung sebab itu. Kalau kita melihat ciri dari Rasul Petrus menulis surat-suratnya, ketika dia mengatakan sebab itu, maka pasti akan diteruskan dengan sebuah perintah, sebuah imperatif. Dan di sini kita akan melihat dari pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 21, kita melihat ada 3 imperatif atau perintah yang mengikuti kebenaran yang sudah kita terima di dalam ayat 1 sampai dengan 12. Dan inilah yang akan kita pelajari, 3 hal bagaimana kita mengantisipasi krisis itu. Anticipating crisis. Yang pertama, berharap penuh kepada anugerah Allah di dalam ayat yang ke-13. Yang kedua, hidup dalam kekudusan Allah ayat 14 sampai 16. Lalu yang ketiga, hidup dalam takut akan Allah ayat 17 sampai dengan 21. Pada waktu Rasul Petrus menuliskan ini, dia mau mendorong mereka untuk pertama mengetahui siapa kamu. Setelah identitas kamu ini begitu kuat dan tidak tergoyahkan bahwa kita adalah anak-anak yang diselamatkan, dan anak ini memiliki sebuah tuntutan, yaitu kepatuhan, obedience. Di dalam kekristenan kita belajar bahwa kita itu mempercayai dan mematuhi firman Tuhan. Bukan mempercayai baru mematuhi firman Tuhan. Kalau ada sebuah lagu, trust and obey. Percaya dan mematuhi. Bukan trust then obey. Percaya dulu baru kemudian mematuhi. Kita disuruh percaya sambil kita mematuhi firman Tuhan. Ini sebuah langkah. Kenapa? Karena ketika kita tahu siapa kita meletakkan kepercayaan kita ke sana, di situ juga kita sudah langsung dituntut untuk mentaati firman Tuhan. Apa ya tuntutan pertama kita setelah kita menjadi orang percaya di tengah-tengah goncangan dan ancaman goncangan? Yaitu dikatakan berharap penuh kepada anugerah Allah. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kata meletakkan pengharapanmu seluruhnya itu memiliki 2 konotasi atau 2 konsep makna. Yang pertama adalah konsep menyeluruh. Jadi kita itu bukan separuh-separuh berharap. Ini seluruhnya. Dan yang kedua itu fokusnya ke depan dengan sebuah jaminan. Kalau kita katakan kata, saya harap besok tidak hujan. Itu tidak punya sebuah kepastian. Karena siapa yang bisa menjamin besok tidak hujan? Tetapi kalau kita mengatakan, saya berharap Tuhan Yesus datang kembali. Itu bukan sebuah harapan palsu. Bukan sebuah harapan yang mengada-ngada tanpa ada dasar, tetapi didasarkan kepada kesetiaan Tuhan. Jadi berharap penuh di dalam konteks ayat ini artinya memandang ke depan dengan sebuah keyakinan akan hal yang baik dan yang berguna akan terjadi. Lalu membangun ekspektasi dengan sebuah jaminan apa yang dijanjikan pasti terjadi dan digenapi. Berharap sepenuhnya bahwa walaupun kita akan masuk di dalam tahun 2023 nanti dengan satu keadaan, orang bilang harap-harap cemas. Bagaimana ya, akan terjadi nggak? Kapan? Dan bagaimana keadaannya nanti? Tetapi kita sudah punya dulu membangun sebuah benteng ketahanan. Dan ini ayat menarik. Dimulai dari kondisi masa lalu. Jadi itu kata auris dia pakai ya.
kata kerja yang sifatnya masa lalu. Tetapi juga sifat auris ini ada yang berkelanjutan dan bahkan sampai sekarang dan seterusnya. Ini menarik, berarti bahwa walaupun itu sudah terjadi pada masa lalu, pada waktu kita terima Yesus, pada waktu Allah telah menyatakan dirinya kepada kita di dalam Kristus Yesus, lalu kemudian pengharapan itu akan terus kita pegang. Terus kita pegang sampai nanti itu akan tergenapi. Dan disinilah kita membangun keseluruhan pengharapan kita hanya kepada anugerah Allah. Anugerah Allah yang sudah dinyatakan kepada kita pada waktu kita lahir baru, tapi juga anugerah Allah yang akan dinyatakan kepada kita pada waktu Yesus Kristus nanti datang kedua kalinya. Jadi kan kita tahu bahwa pengharapan kita itu bukan cuma sekarang, tetapi nanti ada pengharapan yang tidak bisa dicuri, yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu sebabnya kita mesti memfokuskan pandangan kita kepada kasih karunia Allah itu. Dan menariknya, kemanapun kita fokus, pikiran kita akan ditundukkan atau dipaksa untuk melihat kepada hal tersebut. Apa yang kita lihat? Kalau kita lihat selalu persoalan, selalu tantangan, selalu ketakutan, maka otak kita ini akan dituntun, dipaksa untuk terus memproses ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita. Tetapi kalau kita memfokuskan kepada janji, kesetiaan, pengharapan yang pasti dari Tuhan, maka kemudian pikiran kita ini akan dituntun untuk memproses dan membangun satu keyakinan penuh, full confidence bahwa Tuhan pasti berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Waktunya itu bukan urusan saya, tetapi Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti memelihara saya. Tuhan pasti tolong. Dia tidak pernah terlambat. Tuhan pasti pelihara. Dia Allah yang sudah berjanji. Dan janjinya itu mewakili pribadinya, atributnya, yaitu Allah yang setia dan bisa diandalkan. Mari berharap sepenuhnya kepada anugerah Allah. Karena itulah, kalau kita berharap sepenuhnya kepada Allah, maka kemudian kita harus mengendalikan pikiran kita. Kita menjadi orang yang terkendali, ya. Kata siapkan akal budi itu semata-mata kita belajar, tetapi di situ sebenarnya supaya kamu tidak mabuk, supaya kamu jangan seperti orang mabuk yang tidak bisa mengendalikan diri, yang akhirnya dikendalikan oleh racun yang masuk. Apakah itu ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita, itu yang mengendalikan kita. Jangan izinkan hal-hal dari luar itu mengendalikan kamu, tetapi izinkan janji Tuhan itu yang menuntun dan mengendalikan kamu. Lalu waspada. Nah, waspada di sini kita orang yang kemudian menjadi awas dengan keadaan kita, lalu untuk menuntun kepada apa? Berdoa. Waspada itu bukan membuat kita lalu kemudian semata-mata berjaga-jaga. Alkitab berkata, berjaga-jaga itu konotasinya kepada apa? Kepada doa. Untuk kita menjadi awas. Nah, banyak orang mengajarkan bagaimana berdoa, tetapi sedikit sekali kita diajar bagaimana berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini membuat kita menjadi peka dengan keadaan sekeliling kita. Tapi buat apa? Bukan buat kita menjadi semakin ketakutan, tapi justru semakin menuntun kita kepada tindakan berdoa. Tindakan menyatakan janji Allah kepada keadaan kita. Berharap penuh kepada anugerah Allah. Yang kedua, dikatakan bagaimana kita mengantisipasi krisis, hiduplah di dalam kekudusan Allah. Ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah kedua untuk kita mengantisipasi krisis adalah hidup di dalam kekudusan Allah. Kuduslah kamu dalam seluruh hidupmu. Rasul Petrus mengambil konteks perjanjian lama di dalam kitab Imamat, perintah untuk bangsa Israel menjadi kudus karena mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka harus menjadi umat yang berbeda. Kata kudus itu artinya orang yang dipisahkan, set apart, itu arti kata kudus. Maka hidup kudus artinya
setiap orang Kristen menyelaraskan pikirannya dan perilakunya seturut dengan karakter Allah yang telah memanggilnya. Oleh karena itu, di dunia sekarang ini, cara hidupnya akan terpisah karena tunduk di bawah ketetapan firman Allah yang bertentangan dengan cara hidup dunia. Kekudusan membuat kita menyelaraskan pikiran dan perilaku kita kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita ini dipanggil dan kita menyelaraskan dengan siapa yang memanggil kita. Karena kita dipanggil oleh Allah, kita menjadi umat Allah, kita menjadi anak-anak Allah, maka kita memisahkan cara berpikir dan cara hidup kita dari dunia dan menyelaraskan dengan yang memanggil kita. Itulah kemudian menjadikan kita kudus. Dan bukan cuman kudus di dalam aspek rohani saja, aspek spiritual, tetapi juga di dalam seluruh aspek hidup kita. Ayat 15 itu mengatakan di dalam seluruh hidupmu. Bukan hanya aspek spiritual atau ritual kepercayaan iman kita. Misalnya, oh ya saya kudus kalau saya di gereja, saya kudus kalau saya lagi baca firman, saya menjaga hidup saya kudus kalau saya lagi perjamuan kudus. Bukan itu semata-mata. Bagaimana dengan kalau kita lagi kumpul dengan teman-teman? Bagaimana kalau kita lagi makan? Bagaimana kalau kita lagi menikmati waktu senggang? Bagaimana waktu kita olahraga? Bagaimana waktu kita jalan-jalan, mengendarai kendaraan? Apakah kita juga memelihara hidup kita kudus? Berarti kekudusan ini tidak boleh kita pisahkan hanya seperti satu aspek saja, tetapi seluruh hidup kita. Apakah dengan begitu saya mesti jadi seperti rahib, Pak? Atau saya mengucilkan diri? Tidak. Justru kita tahu bahwa firman Tuhan sudah memberikan kepada kita seperangkat aturan, seperangkat cara, seperangkat gaya hidup yang baru. Dan kita setiap hari, oleh karena kuasa penebusan itu, setiap hari mendorong gaya hidup yang lama itu untuk jatuh dan layu, lalu gaya hidup yang baru yang seturut dengan firman itu keluar. Sehingga kita terus, nggak ada keadaan di mana kita tuh botak begitu ya, seperti pohon gugur semua. Enggak, tetapi ada keadaan di mana itu terus menerus terjadi, terus menerus berkesinambungan. Yang lama jatuh, yang baru muncul, yang lama jatuh, atau seperti didesak begitu ya. Lalu kemudian yang lama ini layu, tetapi yang baru ini sudah keluar tunas atau daun-daun yang hijaunya. Seperti itulah kehidupan kekristenan. Seperti itulah kehidupan kekristenan yang kudus. Bukan kita terpisah lalu kita hanya tinggal di satu tempat, gua doa atau di biara. Bukan. Walaupun ada orang yang terpanggil untuk berdoa dan menyendiri, tetapi bukan itu jalan kita untuk menjadi kudus. Tetapi dengan kita mengizinkan setiap hari firman Tuhan menguasai hidup kita dan kita melakukan kebenaran firman itu. Berpikir sebelum kita bertindak. Pikirkan semakin jauh lebih baik. Apa efeknya dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga, hubungan saya, relasi dengan orang lain, relasi saya dengan Tuhan, dan juga dengan masa depan saya. Mari kita fokus kepada anugerah Tuhan, kepada pengharapan yang pasti Tuhan akan genapi. Yang kedua, tetapkan untuk kita hidup di dalam kekudusan Allah. Lalu yang ketiga, hidup dalam takut akan Allah. Di ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kata menumpang memperlihatkan ini sementara. Seperti kalau kita tuh menumpang itu di hotel. Kita nggak menumpang di rumah kita. Ada sebuah kesadaran ini bukan tempat atau tujuan akhir saya. Dunia bukan tujuan akhir saya. Tetapi sorga yang mulia menjadi tujuan akhir saya. Karena itu dikatakan kamu harus hidup takut akan Tuhan. Arti takut di sini bukan ketakutan, tetapi hormat. Menghormati dan menghargai, menjaga nama baik daripada Allah, dan memelihara, meninggikan kehormatan Allah. Dengan kata lain, hidup kita ini harus
memuliakan Tuhan. Itu tujuan yang terbesar dan terutama kita menjadi orang Kristen. Bukan menjadi terkenal, tetapi apakah hidup kita akan terus memuliakan Tuhan? Apakah kita menjaga kehormatan, martabat kerajaan Allah dan Allah serta atribut-atributnya? Karena itu kita mesti mempertimbangkan 3 hal seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Apa dasar pertimbangannya? Ada 3 dasar hidup dalam takut akan Allah. Yang pertama, menyadari bahwa adanya hak prerogatif Bapa menghakimi semua orang. Ayat yang ke-17 tadi dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, artinya jika kamu bertobat dan mengakui bahwa Dia adalah Allah Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Semua orang. Tidak peduli dia percaya Tuhan atau tidak percaya. Lebih gawat lagi kalau dia tahu tetapi dia menolak Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dia tidak memandang muka. Dia nggak pandang kamu lahir dari keluarga kaya atau kamu sangat miskin, kamu punya pendidikan tinggi atau sangat sama sekali tidak, nggak ada urusan. Karena Tuhan menghakimi dan Dia tahu ukuran penghakiman. Dikatakan menurut perbuatannya. Artinya menurut apa yang kamu lakukan. Menurut apa yang kamu pahami. Menurut kesadaran hati nuranimu. Jadi karena itu, karena kita sadar bahwa ini menghakimi itu adalah milik Allah. Allah yang akan menghadapi setiap orang. Penghakiman ini tidak ada satu manusia yang akan luput dari berhadapan dengan Allah Bapa yang menghakimi semua manusia. Maukah Anda percaya atau tidak? Itu bukan urusan Tuhan. Sangat menyesal kalau kita sampai sekarang terus menolak keberadaan Allah seperti orang-orang ateis, agnostik. Tapi pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan Allah itu sendiri. Dan kalau sudah di sana, tidak ada lagi kesempatan kedua. Kalau mau ada berbalik, hari ini. Kalau mau ada bertobat, hari ini. Selama dikatakan sebagai hari Tuhan. Pertimbangan kedua, hidup dalam takut akan Tuhan itu karena harga penebusan hidup kita itu sangat mahal. Ayat 18 dan 19, kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan emas atau perak. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Harga penebusan kita bukan darah hewan. Harga penebusan kita bukan emas dan perak, tetapi Yesus Kristus, inkarnasi Allah itu sendiri. Apa yang membuat kita punya satu kepastian akan keselamatan kita? Karena Yesus telah menerima seluruh kemurkaan Allah di dalam dirinya. Semua apa saja yang disebut dosa yang dilakukan oleh semua umat manusia sepanjang segala zaman telah diambil oleh Yesus di kayu salib. Dan Dia menggantikan itu dengan kebenaran. Jadi selalu lihat begini, sewaktu Allah Bapa melihat Yesus, yang Dia lihat adalah saudara. Setiap kali Allah melihat Yesus yang tergantung di kayu salib, Dia melihat saudara. Setiap kali Allah melihat kita, Dia melihat Yesus yang sudah berhasil membayar, menanggung semua penghukuman Allah. Dan Dia menang. Jadi selalu lihat itu. Setiap kali kita lihat salib, harusnya saya di sana. Itu saya. Allah memandang saya di sana. Sudah dihakimi. Dan setiap kali Allah memandang Yesus, Dia sedang memandang diri kita. Wow, luar biasa. Dan ini harganya yang sangat mahal ini membuat kita akan terus menyadari akan kehormatan Allah itu memang layak untuk kita emban kemanapun kita pergi. Apapun perkataan kita, sikap kita, praktek-praktek hidup kita. Kita harus sadar ini. Apakah saya sedang menghormati Tuhan
dalam keputusan-keputusan yang saya buat. Dan pertimbangan yang ketiga, menyadari hak prerogatif Allah, lalu kemudian menyadari betapa mahalnya harga penebusan kita, lalu harapan kemuliaan yang akan kita lihat sewaktu Yesus nanti datang untuk kedua kalinya. Ayat ke-20 dan 21. Ia telah dipilih sebelum dijadikan, tapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi tidak ada satu orang bisa percaya kepada Allah kalau tidak melalui karya Kristus Yesus. Iman kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sia juga semua kepercayaan kita. Puji Tuhan, Yesus bangkit dan telah memuliakannya. Yesus naik, Yesus dikenan oleh Allah. Dan karena itulah iman kita tujukan kepada Dia. Itu yang membuat kita menjadi sangat aman. Sekalipun kondisi kita gonjang-ganjing, wah penuh dengan goncangan, mari kita terus berpegang kepada firman Tuhan bahwa selalu akan ada akhirnya. Selama kita berpegang pada safety yang ada. Kalau seperti kita ibarat naik roller coaster gitu ya. Wah, kan kita masuk, pegang. Dan kemudian selalu ada safety-nya. Dan selama kita ada di dalam koridor itu, dan kita tahu bahwa ini pasti akan berlalu. These things shall pass. Hal ini pun akan berlalu. Mungkin waktu 2 menit seperti rasanya, wah seperti kekekalan. Tapi kemudian kita tahu bahwa ini juga adalah hal yang sementara. Selalu ada ujungnya. Karena itu, mari kita menikmati juga. Pak, masa kita menikmati keadaan krisis? Loh, di situ kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan setia. Di situ kita melihat kalau sebelumnya Tuhan sudah sanggup membela saya, maka di krisis ini pun Tuhan pasti akan membela saya. Itu jaminannya, sahabat sekalian. Supaya kemudian kita tahu bahwa apa yang saya punya di depan itu tidak ada satu yang bisa ngambil. Itu sebabnya apa yang saya kerjakan sekarang mengumpulkan harta sorgawi, karena di situ tidak ada satupun yang bisa mengambilnya, merusaknya. Tidak ada siapapun yang bisa menghancurkannya. Tidak ada inflasi di sana. Jadi aman. Marilah kita bergiat untuk terus hidup di dalam kekudusan. Dan karena itu, apa aplikasi yang kita bisa ambil? Pertama, apa yang Anda lihat? Apakah kita melihat fokus kepada krisis, ketakutan, kepada hal yang tidak pasti, atau kepada janji Allah dan pengharapan kita dan akan kedatangannya yang kedua kalinya menjemput kita untuk kemuliaannya? Kemana fokus kita? Apakah kepada Allah atau kepada dunia kita? Karena ingat, fokus pandangan kita menentukan cara berpikir kita. Aplikasi yang kedua yang kita bisa petik dan kita renungkan adalah berpikirlah sebelum bertindak. Apakah saat ini kita bersedia menunda kesenangan sesaat dan kita memikirkan efek jangka panjang dari keputusan kita? Karena seringkali ada orang yang mengatakan, kerjain sekarang aja nikmatin, mumpung masih muda, atau kapan lagi, nanti udah nggak bisa lagi. Enggak. Selalu kita percaya orang-orang berhasil adalah orang-orang yang menerapkan prinsip ini, deferred gratifications, menunda pemuasan keinginan kita. Misalnya, kita menunda untuk beli barang demi kita bisa menghemat dan kita menabung untuk kelanjutan sekolah anak-anak kita, untuk mungkin harus mencicil atau membayar asuransi, untuk biaya kesehatan kita, untuk investasi masa depan kita. Maka tunda. Kita enggak, hidupnya ini ditentukan oleh apa kata orang. Kepuasan saya bukan karena saya berhasil mengalahkan atau memiliki apa yang orang lain tidak miliki. Bukan. Karena semua yang seperti itu hanya datang dari luar. Tapi karena kita tahu, saya sudah diampuni Tuhan. Saya sudah dimiliki Tuhan.
Saya sudah ditebus, saya berharga. Maka tidak perlu saya harus bersaing dengan orang lain. Saya terus menumpuk kehidupan yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga adalah apakah kita setiap pagi memperbaharui kesadaran kita akan takut akan Tuhan. Takut untuk kita mencemarkan nama baik Tuhan. Dan untuk itu kita mesti sadar ini. Selalu ingat pernyataan ini. Satu, aku ini anak Allah. Maka Bapa Surgawi adalah Bapakku. Surga adalah rumahku. Setiap hari aku makin dekat ke surga. Lalu kemudian Yesus adalah saudara sulungku. Dia yang telah menebus aku. Dan aku akan bersama-sama dengan saudaraku. Aku akan belajar mencintai saudara-saudara yang telah juga ditebus oleh Yesus Kristus. Ini terus kita ingatkan diri kita supaya kita sadar siapa kita. Kita ini adalah anak Bapa. Dan Bapa menginginkan kita untuk hidup terpisah dari dunia ini. Dan pada kesempatan ini, saya berdoa supaya setiap kita semua bisa memahami dan memutuskan untuk melihat kepada kepenuhan kasih karunia Tuhan, pengharapan kita yang hidup dan yang pasti. Bapa di surga, terima kasih untuk sebuah pengharapan yang hidup, yang pasti, karena Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ini, dan kami tidak menjadi takut sekalipun krisis ada menghadang di depan kami. Tapi kami tahu dan percaya janji-Mu jauh lebih kuat daripada krisis. Engkau kekal, janji-Mu pasti akan terjadi. Tolong kami untuk memandang sepenuhnya hanya kepada pengharapan dan anugerah-Mu. Dan kami hidup di dalam kekudusan dan menghormati Engkau setiap kali dalam apapun yang kami pikirkan dan perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.